Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ristami Fatima Katrina Takuba dengan NPM 1805008. Saya berasal dari Universitas Riau Kepulauan dengan program studi pendidikan matematika. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman. Dalam video ini saya akan membahas tentang tipe data dan operator. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian data. Data merupakan bentuk jamak dari bahasa Latin dengan kata datum yang artinya fakta atau sesuatu yang diberikan. Data adalah kelompok simbol-simbol yang teratur dan mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data belum mempunyai arti apabila belum diolah, tetapi ketika data tersebut sudah kita olah dan menjadi sebuah bentuk, maka itu kita sebut sebagai informasi. Nah, data itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada data bilangan atau numerik, biasanya digunakan untuk proses matematis. Yang kedua itu ada data string, biasanya digunakan untuk proses non-matematis. Yang ketiga itu ada data logika, biasanya terdiri dari 2 satuan yaitu benar dan salah. Biasanya sih digunakan untuk proses logika yang terdiri dari persamaan boolean. Selanjutnya ada identifier. Apa itu identifier? Identifier adalah nama yang diberikan untuk nama variabel, nama metode, nama fungsi, nama objek, dan nama kelas yang didefinisikan oleh suatu pemrograman. Di dalam bahasa pemrograman C dan bahasa Jawa, identifier memiliki sifat yang memiliki sifat case sensitif, artinya itu huruf kecil dan huruf besar memiliki arti yang berbeda. Misalnya seperti penulisan buah, jadi buah yang pertama itu B-nya besar dan buah yang kedua dia penulisannya huruf kecil semua. Jadi di dalam identifier itu memiliki arti yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya contohnya. Terus identifier ini terdiri dari karakter alfabet. Contohnya yang pertama A besar sampai Z besar dan A kecil sampai Z kecil. Terus yang kedua ada underscore dan tanda dolar. Terus yang ketiga ada bilangan desimal dari 0 sampai 9. Di dalam penulisan identifier memiliki ketentuan-ketentuan, ada 4. Yang pertama itu terdiri dari gabungan huruf dan kata. Yang kedua, tidak diperbolehkan menggunakan simbol-simbol khusus dan spasi. Yang ketiga, panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang digunakan. Terus yang keempat, tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dan kata tercadang di dalam suatu pemrograman. Nah, tabel yang akan saya tampilkan ini tabel yang menunjukkan daftar lengkap kata kunci C++. Contohnya itu ada ASM, ada catch, continue, ada false, ada if, dan ada lainnya yang bisa kalian baca di sini. Untuk identifier ada juga untuk penulisan yang benar dan yang salahnya akan saya tampilkan. Contohnya itu untuk penulisan yang benar ada nomor, nama, nilai. Dia kalau yang benar memakai underscore siswa data 1. Tetapi kalau yang salah dia nomor, tanda hubung, siswa, koma, nama siswa. Itu salah. Sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk pengertian data sama identifier. Nah, selanjutnya itu ada konstanta. Konstanta itu artinya sebuah nama tempat penyimpanan sementara di dalam memori yang nilainya tetap atau tidak bisa diubah. Nah, di dalam melakukan pemrograman ini ada 2 konstanta. Yang pertama konstanta bilangan. Konstanta bilangan ini memiliki arti nilai tetapnya berupa bilangan. Nah, di dalam konstanta bilangan ini ada terdapat 2. Yang pertama ada konstanta bilangan bulat atau integer yang nilai tetapnya berupa bilangan bulat. Yang kedua ada konstanta bilangan real atau pecahan. Jadi nilai tetapnya berupa bilangan pecahan. Nah, tadi kan udah konstanta bilangan. Nah, terus yang kedua ini ada konstanta teks atau string. Nah, di dalam konstanta teks atau string ini terdapat 2 juga. Jadi itu ada konstanta data karakter, terus yang kedua ada konstanta data string.
Nah, ini ada juga tabel untuk karakter rangkaian escape, terus ada untuk karakter khusus, dan ada untuk konstanta data string. Oke, selanjutnya itu ada variabel. Variabel atau pengubah adalah suatu lambang dari sebuah lokasi yang berada di dalam memori utama komputer yang berisikan suatu nilai. Guna variabel adalah sebagai tempat sementara untuk menyimpan data yang sedang diolah. Berdasarkan jenis data yang disimpan dalam variabel itu ada dua. Yang pertama itu ada variabel numerik. Variabel numerik ini variabel yang dipakai untuk menampung data yang bersifat angka. Terus yang kedua itu ada variabel teks. Ini variabel yang dipakai ini untuk menampung variabel data yang berisikan huruf. Nah, selanjutnya itu ada jenis variabel. Jenis variabel itu dibedakan dua, berdasarkan lokasi dan waktu pengaksesannya. Jenis variabel itu ada dua, yaitu variabel lokal dan variabel global. Selanjutnya itu ada deklarasi variabel. Apa itu deklarasi variabel? Itu untuk proses untuk menyebutkan identifikasi variabel. Contohnya seperti nama, tipe data, jangkauan, masa hidup, dan nilai awal. Selanjutnya itu ada kelas variabel. Kelas variabel itu dibedakan berdasarkan kelas penyimpanannya. Itu ada 4. Yang pertama ada variabel eksternal, yang kedua ada variabel lokal atau otomatis, yang ketiga ada variabel statis, yang keempat ada variabel register. Nah, ini selanjutnya ini ada untuk tipe data. Tipe data merupakan tempat untuk menentukan nilai dari suatu variabel yang diberikan oleh user. Nah, di dalam tipe jenis data ini ada dua. Yang pertama itu tipe data primitif dalam pemrograman Java, yaitu ada short, long, char, byte, int, double, float, and boolean. Terus yang kedua ada tipe data referensi yang digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu seperti string. Berikut ada tipe data 16 bit dalam C, terus ada tipe 32 bit dalam C, dan ada juga format tipe data dalam C. Teman-teman semua udah sampai di akhir video penjelasan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya tentang ada pengertian data, ada konstanta, ada variabel, ada identifier, sama tipe data. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih.